for this room now, right? What's happening? Why? Assalamualaikum para cuy, yang kentutnya baunya kayak besi kapal tongkang. Selamat datang di Hornet. Kali ini kita bakal masuk ke sebuah lembaga penelitian di Pennsylvania tahun 1976, yang awalnya cuma buat studi kemampuan paranormal. Tapi mereka nemuin sesuatu yang jauh lebih gelap. Seorang wanita dengan kekuatan yang ngeri banget, militer sampai ikut campur, mereka malah mikir bisa ngendalin kekuatan ini. Kacau kan? Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke tragedinya. Film dibuka dengan sebuah wawancara dari seorang pria yang bernama Stephen West. Ia menceritakan tentang ayahnya yaitu Dr. Henry West, yang tak begitu ramah kepada Steve karena terlalu sibuk dengan lembaga yang ia bangun. Cerita itu diperjelas oleh Kathleen, adiknya Stephen, bahwa ia pun tak banyak menghabiskan waktu bersama ayahnya saat waktu kecil dulu. Lalu, kita ke istri Dr. Henry, yang bernama Patricia West. Ia bercerita kalau mereka menikah pada tahun 1965. Pada saat itu, Patricia ingin cepat punya anak, namun Dr. Henry menundanya dulu, karena sibuk sekali. Ia membangun sebuah organisasi untuk penelitian, dan semenjak itulah, ia mulai berbeda. Dan organisasi itu akan dijelaskan oleh Dr. Lawrence, yang saat itu bekerja bersama Dr. Henry. Ia menuturkan bahwa mereka meneliti kemampuan manusia, dari psikokinesis, ESP, pokoknya hal-hal yang dianggap tidak berguna oleh ilmu pengetahuan. Disambung oleh Dr. Marcus, di tahun pertama berdirinya lembaga itu, mereka langsung menerbitkan jurnal berisi dokumentasi beberapa kasus luar biasa. Salah satu tes yang dilakukan adalah eksperimen dengan kartu Zener untuk mengukur kemampuan manusia. Secara teori, peluang menebak benar hanya 20%. Namun setelah dilakukan 200 kali percobaan, hasilnya menunjukkan peluang bisa naik hingga 30%. Sebenarnya ada yang bisa melakukan telekinesis bernama Nina Kulagina, yang berasal dari Uni Soviet, tutur Dr. Susan. Tapi kata Dr. Susan, ada yang mirip seperti Nina, yaitu pria bernama Norman, dengan kemampuan yang luar biasa. Dan Dr. West membawa rekan-rekannya, yang adalah peneliti terkenal pada saat itu, untuk mengamati Norman. Setelah melihat pengetesan yang dilakukan pada Norman, semua terkesan, mereka juga benar-benar tak mempercayai hal itu bisa terjadi. Dr. Henry telah bekerja keras selama ini, dan hasil sangat memuaskan. Tapi ada sebuah kejadian sebelum para peneliti pergi. Mereka melihat sesuatu yang aneh pada jam tangan salah satu asisten mereka. Dan ternyata terdapat magnet neodymium, yang berarti, si asisten terlibat dalam tipu daya yang dibuat Norman. Lalu kita akan ke rekaman asli Dr. Henry pada tahun 1976, di mana ia sedang bersama seorang wanita bernama Judith. I can see and I can hear, but nobody... I'd like to. Judith mengalami gangguan supranatural dari makhluk tak kasat mata. Maka, Dr. Henry akan mencoba menolongnya. Judith dibawa ke tempat mereka oleh kakaknya Margaret. Waktu itu Judith berumur 40 tahun, ia berpenampilan menarik, dan terlihat baik-baik saja. Margaret selaku kakak Judith menuturkan, dari kecil Judith itu adalah anak yang aneh. Sampai ia berumur 35 tahun, Judith tergelincir di bongkahan salju di dekat trotoar, dan mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu Judith jadi kesulitan bergerak. Judith tinggal sendiri. Namun keadaan Judith makin lama makin parah, ia tak bisa mengerahkan beberapa anggota tubuhnya. Maka Judith dibawa ke rumah Margaret untuk dirawat. Margaret merasa, ada yang tak beres dengan adiknya. Maka ia ingin melakukan sesuatu untuk Judith, agar ia kembali normal. Kita ke Judith sewaktu diwawancara. Ia diberikan pertanyaan normal, seperti nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Judith menjawab semuanya dengan benar.
Tapi bukan itu yang jadi masalahnya. Selama diwawancara, pergerakan tubuh Judith terlihat aneh. And when did you... Are you alright there? Oh, tilt your head back, okay? Pinch your nose. It's not. Tes pertama, Judith disuruh Dr. Henry untuk memindahkan benda tanpa menyentuhnya. Judith, what I'd like you to try to do is to move... Lalu dilanjutkan tes kedua, kartu Zener. Semua kartu Zener sukses ditebak Judith. Aja gile, amazing banget, tapi ternyata... Judith, are you alright? Alright, let's resume. Judith, what... Tak disangka, Judith bisa membengkokkan kartunya. Ini di luar akal pikir manusia, melanggar hukum fisika yang berlaku selama ini. Inverse square law physics that were being violated. The second law of Dan mereka akhirnya menemukan penerus Nina Kulagina, yaitu Judith, bukan tipu-tipu seperti Norman. Selama penelitian, mereka memantau Judith selama 24 jam, kamera di mana-mana, dan ada staf mereka yang menjaga Judith yang bernama Kenneth. Di malam itu Kenneth sedang ngudut, tak jauh dari Judith yang sedang tidur di laboratorium. Awalnya tak terjadi apa-apa selama berjam-jam, tapi malah ini yang terjadi. Setelah kejadian itu, mereka mencoba untuk menelpon Margaret. Namun, ternyata nomornya sudah diganti. Di situ sudah jelas bahwa Margaret meninggalkan Judith bersama mereka. Maka mereka tetap melanjutkan semua rangkaian tesnya. Namun situasi menjadi menyeramkan setelah malam kejadian itu. Judith mulai menunjukkan perilaku berbeda. Ia sangat menakutkan dan mulai menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya. Semua ini sangat berpengaruh ke Dr. Henry. Ia stres, bingung, dan terbawa sampai ke rumah. Kelakuan Judith semakin kacau, mereka sudah tak sanggup lagi menanganinya. Maka mereka meminta bantuan. Oh, it's very trying. Can you please stop that, Can you Judith? please stop that, please? Maka muncullah Akung Robert Kopp, seorang mantan intelijen negara. Ia menerima berkas penelitian ini. Dan mereka melakukan beberapa tes lanjutan untuk Judith. Lalu mereka melakukan tes lagi pada Judith. Kali ini ia diminta menggambar sosok yang selama ini ia lihat. Sosok yang manusia biasa tidak mampu melihat. Think of any object. What you see, please. Setelah selesai, Dr. Susan melihat apa yang ia gambar. Dan ini yang terjadi. Susan! Judith menggambar shamrock, dan itu langsung membuat Dr. Susan marah. Soalnya, simbol itu mengingatkannya pada ibunya yang baru saja wafat. Saat pemakaman di London, Susan sangat terpukul. Apalagi melihat sang ibu dikuburkan dengan bros shamrock tradisi Irlandia yang masih dipegang kuat oleh ibunya. Yang bikin Susan tambah kaget, Judith entah dari mana tahu semua itu. You weren't there. That thing somehow knew that. By turning me into everything I had tried so hard not to. Setelah itu mereka melakukan tes kardia anomali exam, yaitu dilihat aktivitas jantung dan aliran darah Judith, yang sekarang tampak ia mengeluarkan suara yang bukan suara aslinya dia. Back again, mark it. 14 minutes. Any physical deterioration. That's it. It's over there. Get it. Semenjak saat itu, pemerintahan mengambil alih semuanya.
untuk keamanan negara dan akan dijaga oleh para militer. Lalu para militer memotret Judith menggunakan hyperspectral photography, sebuah kamera khusus yang mampu melihat lebih banyak daripada mata manusia. I think he's having a hand under his head. Turn the lights on. Flashing now. Namun kondisi semakin kacau, hingga pihak DIA turun tangan. Pada waktu itu Dr. Henry mengalami kejang-kejang. Padahal, tidak ada riwayat epilepsi, dan kecil kemungkinan glitch kamera bisa memicunya. Dan semua bukti dan tes sudah dilakukan kepada Judith. Kesimpulan mereka adalah, ada senyawa yang benar-benar tidak diketahui, terdapat dalam darah Judith, bukan parasit, atau penyakit, tak perlu diragukan lagi itu adalah iblis. Dalam situasi kacau, Henry mengalami depresi selama ini. Ia melihat hal-hal yang tak bisa ia jelaskan. Selalu ada di pikirannya, saat ini ia sedang takut, cemas dan tak tahu harus bagaimana. Kita mundur ke masa-masa Uni Soviet. Saat itu mereka juga mempelajari tentang kemampuan Nina Kulagina, dan mereka melakukan tes dengan katak hidup pada tahun 1970. Pada saat itu Uni Soviet ingin Nina menggunakan kemampuannya untuk mengontrol jantung si katak, agar bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, sesuai dengan instruksi, dan Nina berhasil. Hal itu juga akan dipakai oleh pemerintah Amerika. Mereka menyuruh Judith untuk melakukan tes yang sama. She's still. You're this quiet. Quiet! Buddy, Turn on the light. Turn on the light now. Turn it on. Setelah kejadian itu, semua benar-benar berubah secara drastis. Sekitar ada 6-7 kejadian di luar gedung mereka. Semua orang yang berada di sana saat Judith mengamuk, mendapatkan insiden yang hampir merenggut nyawa mereka. Dan keluarga mereka pun ikut mengalami gangguan. Percaya atau tidak, semua itu terjadi. Namun nasib paling naas justru menimpa Dr. Lawrence. Ketika berada di sekitar kamar Judith, ia menemukan sebuah paperclip di lantai. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkannya ke saku celana dan terbawa pulang. Beberapa hari kemudian, ia menghadiri pesta ulang tahun keponakannya di rumah tanpa sadar. Ia masih mengenakan celana yang sama. Paperclip itu pun ikut terbawa, hingga akhirnya terjatuh di sana. Lalu ini yang terjadi. Knock it off! Ponakannya tersetrum listrik dan mati, karena si ponakan mengambil paperclip itu lalu dicolokkan ke soket listrik. Itu membuat ia terpukul, dan Dr. Lawrence bingung. Kenapa ia memakai celana itu pada saat kejadian? Semua benar-benar tak masuk akal. Semenjak kejadian di keluarganya itu, Dr. Lawrence memutuskan untuk keluar dari penelitian ini, pindah ke luar negeri dan memulai hidup barunya. Tapi walaupun banyak kejadian yang janggal dan sampai merenggut nyawa, pemerintahan tetap melanjutkan rencana mereka. Mereka akan melumpuhkan Judith, dan kabar itu didengar oleh Dr. Henry, yang langsung tak memberikan izin, karena bagaimanapun, Judith tetaplah manusia. Karena Dr. Henry tak setuju, maka ia diberikan foto sewaktu Judith dites. Itu membuat Dr. Henry kaget dan bingung sendiri. Lalu tiba-tiba, mereka mengakui bahwa kekuatan Judith terlalu kuat, maka pemerintahan berpikir bisa memanfaatkan Judith untuk kepentingan mereka. Di sini Judith benar-benar seperti binatang, dikurung, diikat dan disuruh untuk mengeluarkan kemampuannya, sambil dipantau mereka. You will
cooperate. Judith diberikan peta berbentuk grid, terdiri dari 5 bagian. Ia disuruh mencari di mana musuh menyembunyikan senjata mereka. Saraf juga. Namun Judith tak berbicara apa-apa, cuma menggerung-gerung saja. Mereka tidak menyerah. Kali ini, Judith diminta melakukan tes telepati pada seorang sersan untuk memerintahkannya memindahkan rudal dan kapal selam nuklir. Tapi hasilnya justru di luar dugaan. Sergeant, you hear me? All nuclear submarines out of the Baltic. Reposition are clear. How many eyes does a fish have? Turn up his volume. Dr. West. How many eyes does a fish have? Noses does a monkey have? How many noses? Menurut penuturan salah satu sersan bernama Darrell, apa yang mereka lakukan terasa seperti bermain game dengan iblis. Sebuah permainan yang aturannya sama sekali tidak bisa mereka kendalikan. Darrell juga berpesan, film ini sendiri adalah bagian dari permainan itu. Siapapun yang menontonnya seolah sedang membuka pintu untuk mengundang hal-hal buruk ke dalam hidupnya. Halo guys. Ini semua nyata, tidak ada data palsu. Semua ini membuat Judith menderita. Terlebih pemerintahan yang ingin memanfaatkan kesakitan Judith. Berkali-kali Judith disterum, sampai kesakitan maksimum, tanpa henti. Tapi akhirnya pemerintahan mampu mengatur tubuh dan pikiran Judith. Sementara Dr. Henry, dia jadi jarang ke laboratorium. Ia mengunci diri di kantor sampai berjam-jam dan terkadang bergumam dari balik pintu seperti orang crazy. Sampai psikiater pun diterjunkan untuk mengatasi ketakutan Dr. Henry, yang ia mengaku bahwa bayangan hitam selalu mengikutinya terus-menerus. Tes dilanjutkan, Judy disuruh menebak video pria yang ada di televisi. Siapa dia dan di mana dia sekarang? Dan, I want you to tell me his name. Judith berkata, si pria bernama Alan, dan dia sedang berada di kantor militer Hancom. Dan Judith benar. Tahap selanjutnya Judith disuruh untuk mengganggu pernafasan dari sialan ini, yang berada jauh dari sini, dan ini yang terjadi. Begin. Tell her to stop her. Hit him! Setelah semua yang terjadi, di sini para ilmuwan mulai menyadari bahwa pemerintah akan menggunakan Judith sebagai senjata rahasia mereka dan berguna untuk membaca pikiran dari pemimpin negara lain, rencana mereka, dan apa yang mereka sedang lakukan dan juga bisa menghabisi mereka dari jauh. Namun lama-lama Judith makin tak bisa mereka kontrol. Yang awalnya mereka percaya diri dengan siksaan-siksaan yang mereka berikan bisa melumpuhkan Judith. Tapi pada akhirnya, mereka harus kembali ke kepercayaan agama. Maka mereka memanggil pastor untuk menangani Judith. Setelah kedatangan sang pastor, semua menjadi sangat-sangat tak terduga. Mereka mengadakan pengamanan, semua mempersiapkan mental untuk yang akan terjadi, dan mereka menyiapkan satu prajurit untuk mentransfer si hantu ke tubuhnya. Hal itu dibantu sang pastor, sampai ia harus memakai masker agar tak terkena gas pelumpuh tubuh yang setiap hari diberikan kepada Judith. Crazy man.
Setelah kejadian yang crazy tadi, Judy tak sadar dan ada kabel yang terlepas, maka Kung Robert akan menyambungnya kembali. Dan akhirnya, Let's start cleaning again. Please help.